Kami tidak mencari gara-gara. Mereka yang membuang barang-barang kami dan mengusir mamaku. Pada saat itu, mamaku sedang diinfus dan mereka ingin mencabut jarum yang ada di tangan mamaku. Papaku takut akan terjadi sesuatu sehingga tidak mengizinkan mereka mencabutnya. Lalu beberapa dari mereka bersama-sama memukul papaku dan mendorong papaku ke dinding serta melukainya. Mendengar ucapannya, si perawat itu langsung marah. Dia menuju Helen sambil berkata, "Jaga ucapanmu. Aku kasih tahu ya, ada begitu banyak orang di sini yang bisa menjadi saksi kita. Memang papamu yang memukul mereka duluan kok. Kalau kau berkata seperti itu, berarti itu adalah fitnah dan aku akan menuntutmu." Helen tertegun. Dia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya itu pasti tidak akan bersaksi untuk membelanya. Wajah Devi menjadi dingin. Karena pada dasarnya dia tahu apa yang sedang terjadi. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan serius berkata, "Oke, jangan diperdebatkan lagi siapa yang benar dan salah. Lebih baik kita selesaikan masalah ini dulu. Dia sudah terluka dan duduk di sini. Apakah ini yang dinamakan menggertak orang? Kalian semua berprofesi sebagai staf medis di sini sementara si pria tua ini mengalami cedera di kepalanya dan terdapat pendarahan hebat. Lalu kalian semua bukannya membantu mengobati atau membalutnya, tetapi malah menontoninya di sini. Apakah kalian semua masih memiliki etika medis?" Si perawat itu langsung kesal. Dia menunjuk Devi dan berkata, "Kau sedang mengatai siapa, ha? Kau yang seorang perawat magang saja, berani mengatur-ngatur kami di sini. Apa kau tahu siapa aku? Aku kasih tahu ya, meskipun nantinya kau sudah menjadi perawat tetap di sini pun, kau akan tetap di bawah kendaliku." Devi memaki, "Aku tidak peduli siapa dirimu. Pria tua ini terluka dan kalian tidak mau membalut lukanya. Ini berarti kalian yang salah." Perawat itu sangat marah. "Kau sedang mendikte aku?" Devi menjawab, "Ya, aku memang sedang mendiktemu. Memangnya kenapa? Memangnya apa yang kau lakukan itu sudah benar?" Si perawat tidak menyangka bahwa Devi akan begitu marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Benar-benar jalang yang pandai berbicara. Kau kira kau siapa, Masih berani mendikte aku? Aku kasih tahu kepadamu ya, hari ini aku memang tidak mau membalut lukanya. Memangnya kau mau apa?" Devi masih ingin berbicara, tetapi pada saat ini Jose datang dengan wajah yang tampak berseri-seri. "Aduh, ada apa ini di sini? Kenapa begitu kacau? Pasien ini tampak menyedihkan sekali. Mengapa dia duduk di depan koridor?" Jose tertawa sambil bercanda. Devi sangat marah dan berkata, "Dokter Jose, aku mau tanya, mengapa kau mengusir mereka keluar dari bangsal? Aku telah menyelesaikan prosedur perpindahan rumah sakit dan aku juga membayar biayanya. Kau punya hak apa untuk mengusir mereka?" Jose melirik Devi lalu berkata, "Maaf, ini departemenku. Tempat tidur yang dia tempati telah direservasi oleh pasien sebelum dia. Jadi, dia tidak bisa tetap tinggal di sana." Devi semakin marah. "Reservasi apa? Mengapa aku tidak mendapatkan informasi ini ketika aku mengurus prosedurnya?" Jose mencibir dan berkata, "Kalau begitu, kau tanyakan saja kepada orang yang membantumu mengurus prosedurnya itu. Jangan tanya aku. Aku yang paling jelas mengenai departemen aku dan pasien aku sendiri. Dan aku juga yang paling tahu siapa yang harus berada di bangsal yang mana dan siapa yang tidak boleh berada di bangsal. Nona Devi, meskipun kau adalah perawat magang di rumah sakit ini, tetapi rumah sakit juga mempunyai aturannya sendiri. Ini adalah departemen aku. Bahkan dekan rumah sakit pun tidak bisa memaksa aku untuk melakukan apapun." Devi mengernyitkan keningnya. Dia dapat melihat dengan jelas maksud Jose. Departemen ini berada di bawah kendalinya, sehingga siapapun yang dia kehendaki untuk tinggal di bangsal boleh tetap berada di bangsalnya. Sementara
Siapapun yang tidak dia kehendaki, maka sudah tentu orang-orang itu tidak bisa berada di bangsalnya. Dengan kata lain, dia memberi isyarat kepada Devi bahwa jika dia ingin orang itu bisa tinggal di bangsalnya, maka Devi harus mencarinya. Melihat situasi kedua orang tua Helen, lalu dengan serius Devi berkata, "Dr. Jose, jangan membahas masalah siapa yang benar dan salah dulu. Kesehatan mamanya Helen sedang dalam kondisi buruk dan dia perlu istirahat di tempat tidur. Luka Paman Boris juga harus segera dibalut. Bagaimana kalau kau menangani masalah mereka dulu?" Jose tersenyum dengan bangga. "Nona Devi, dikhawatirkan masalah ini tidak mudah ditangani. Begini saja, kau pergi ke kantorku dulu, nanti aku akan membantumu mencarikan solusinya." Wajah Devi langsung membeku. Jose ini sudah melewati batas. "Jose, kau dengarkan aku baik-baik. Aku tidak sedang memohon kepadamu sekarang. Aku telah mengurus semua prosedur perpindahan rumah sakit, rawat inap, dan juga telah membayar biayanya. Kau tidak punya hak untuk mengusir mereka," ujar Devi dengan marah. Jose langsung tertawa terbahak-bahak. "Kau tidak memohon kepadaku, jadi kau sedang memerintah aku sekarang. Kau sangat berani. Apa kau kira Reva bisa melindungimu? Atau mungkin kau kira Roy sedang mengejarmu, jadi kau bisa berlaku seenaknya? Aku kasih tahu ya, di mata aku Roy saja tidak ada apa-apanya, apalagi Reva, si sampah tak berguna itu." Dengan marah Devi berkata, "Jose, perhatikan ucapanmu. Kak Reva tidak menyinggungmu. Untuk apa kau mengatainya?" Jose mencibir. "Mengatainya? Memangnya dia siapa? Apa gunanya aku mengatai dia? Sudahlah, aku tidak ingin berbicara lebih banyak lagi denganmu. Pokoknya pasien ini tidak mungkin bisa tinggal di bangsal ini. Kalau kau tidak senang, kau bisa meminta Reva untuk datang mencariku." Setelah Jose selesai berbicara, dia langsung membalikkan badannya dan hendak pergi. Tetapi saat membalikkan badannya, dia mendapati bahwa Reva sudah berdiri di belakangnya. "Ah, bukannya ini Direktur Reva? Apa ada urusan apa datang ke sini? Saat jam kerja, kau malah meninggalkan kantormu sendiri tanpa izin. Kau ngerti aturan di rumah sakit ini atau tidak? Ayo, mari kita catat hal mengenai Reva ini. Nanti ketika dekan rumah sakit datang, jangan lupa untuk memberitahunya," ujar Jose sambil mendengus dingin. Perawat yang tadi sambil tertawa berkata, "Itu pasti. Walaupun dekan tidak datang pun, aku juga tetap akan pergi mencari dekan untuk mengadukannya. Hei, apa kau benar-benar mengira kau sudah menjadi direktur yang hebat hanya dengan menggunakan jaringan koneksimu itu? Aku kasih tidak pernah mengakui statusmu itu. Perawat-perawat yang ada di sini semua mengandalkan Jose yang mendukung mereka sehingga sama sekali tidak menganggap Reva." Ekspresi Reva tampak dingin. Dia berjalan mendekat dan membantu Paman Boris sendiri berdiri. Lalu matanya menyapu kerumunan orang-orang itu. Kemudian dengan wajah serius berkata, "Siapa yang telah membuatnya terluka?" Si perawat langsung berkata, "Hei Reva, kau jangan bicara sembarangan. Pria tua ini hendak memukul seseorang tadi, tetapi dia sendiri yang tidak sengaja menabrak dinding. Dia memang pantas mendapatkannya. Tidak mati saja sudah harus mengucapkan syukur." Sebelum si perawat dapat menyelesaikan ucapannya, Reva langsung menampar wajahnya. Si perawat itu tampak bingung dengan tamparan itu. Dia adalah wanita yang paling galak di rumah sakit ini. Biasanya dia adalah wanita yang paling cerewet dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa kepadanya. Apalagi dengan Jose yang mendukungnya dari belakang, membuat dia semakin arogan dan mendominasi. Siapa yang bisa mengira bahwa Reva yang biasanya dianggap sebagai orang tak berguna malah berani menamparnya. Kau berani memukulku. Aku akan membuat perhitungan denganmu." Si perawat itu meraung dan bergegas maju seolah-olah ingin menerkam, tetapi keburu ditendang oleh Reva. Melihat situasi itu,
membuat Jose semakin marah. "Reva, beraninya kau menghajar orang di sini. Kau kira aku benar-benar tidak berani memberi pelajaran kepadamu?" Selesai berbicara, Jose langsung bergegas dan hendak meraih leher Reva. Lalu Reva meninju wajahnya sehingga membuat Jose berjongkok di lantai dengan mulutnya yang berdarah. "Kau beraninya kau memukul orang. Cepat, cepat pergi panggil dekan." Beberapa staf medis di sekitar mereka berteriak dengan panik. Wajah Reva tampak sangat dingin. Lalu dengan serius dia berkata, "Kalian semua memang bajingan. Jadi dokter itu seharusnya bersikap netral. Ada pasien yang terluka di depan matamu, malah tidak mau diobati. Aku menghajar kalian itu juga karena kalian sendiri yang memintanya." Jose mengatupkan bibirnya lalu meraung, "Reva, awas saja kau. Aku belum selesai membuat perhitungan denganmu. Kau tunggu saja aku. Kalau aku tidak bisa membuatmu mendekam di penjara hari ini, maka nama keluargaku akan diubah menjadi nama keluargamu saja." Jose pergi dengan marah. Dia pergi mencari seseorang untuk membantunya. Reva tidak memperdulikan mereka. Dia membantu Paman Boris berdiri lalu dengan dingin berkata, "Ayo pergi, kita ke departemen aku dulu." Dengan cepat Devi memapah mamanya Helen dan mengikuti Reva dari belakang. Wajah Helen tampak penuh dengan kecemasan. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini akan berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. "Kak Reva, ini tidak akan terjadi apa-apa kan?" ujar Helen dengan suara bergetar. Devi langsung berkata, "Kau tidak perlu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Aku pasti akan memberikan penjelasan yang baik kepadamu atas masalah ini." Helen buru-buru mengibaskan tangannya dan berkata, "Kak Devi, tidak apa-apa. Jangan mencari masalah dengan mereka. Biarkan mamaku selesai dengan sebotol infus ini dulu. Setelah itu kami bisa pergi. Kebaikanmu akan selalu kami ingat di hati kami. Karena di sini tidak ada cukup tempat tidur, jadi kami tidak akan berebut dengan orang lain." Mata Devi memerah. Dengan kerendahan hati, Devi semakin membuatnya merasa bersalah. Teringat dengan apa yang terjadi kepada Helen saat berada di Villa Connor sebelumnya, membuat Devi semakin membenci dirinya sendiri di dalam hatinya. "Tenang saja, kau pasti akan baik-baik saja." Dengan suara rendah, Devi menghiburnya. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan SMS kepada papanya. Setelah mereka kembali ke departemen Reva, Devi membantunya menangani semua masalah ini, termasuk luka Paman Boris. Segera setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, lalu tampak ada beberapa orang yang bergegas masuk dari depan pintu dengan dipimpin oleh Roy dan mamanya. "Itu mereka. Tadi mereka memukul kita. Cepat, tangkap dan ringkus mereka." Mama Roy sangat marah. Tampak seorang pria dengan rambut cepak yang diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Setengah dari lehernya tampak bertato dan wajahnya yang gempal tampak garang. Si pria bertato itu berjalan menghampiri Reva dan menatap Reva dari atas sampai bawah, lalu berkata, "Hei, bocah tengik, apa kau yang tadi memukul kakakku? Kau juga tidak pergi mencari tahu dulu siapa diriku. Aku adalah dragon dari daerah utara. Kakakku pun kau berani memukulnya. Kau sudah bosan hidup ya?" Dengan keras, Roy berteriak dari samping, "Paman, kau tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Bocah ini adalah gembel tak berguna yang menumpang hidup di rumah istrinya. Belakangan ini istrinya yang telah menghasilkan keuntungan sehingga dia bersikap sombong sekarang. Hari ini kita harus membuatnya sadar bahwa aset keluarganya itu sama sekali tidak ada apa-apanya, hanya kentut saja." Si pria bertato itu mencibir,
Oh, begitu. Aku kira dia sangat hebat. Ternyata dia hanyalah menantu sampah. Sambil berbicara, si pria bertato mengulurkan tangannya untuk menampar wajah Reva dan mengutuk, "Berani-beraninya anjing seperti kau memukul kakakku." Reva mengerutkan keningnya dan mundur selangkah untuk menghindari tamparan si pria bertato itu. Si pria bertato sangat marah. "Setan, beraninya kau menghindar. Aku si Dragon ini berbicara denganmu. Itu artinya aku sudah menghormatimu. Brengsek, aku kerasa kau benar-benar kurang dihajar. Berlututlah." Reva sama sekali tidak bergerak dan orang-orang yang ada di belakang Victor langsung merasa kesal. "Hei, Kak Dragon sudah menyuruhmu untuk berlutut. Apa kau tidak dengar? Brengsek, aku rasa dia memang pantas dihajar. Habisi dia, patahkan kaki anjingnya, dan kita lihat apakah dia masih tak mau berlutut." Beberapa pria itu terus berteriak dan menyerang Reva dengan agresif. Devi segera berdiri dan berkata dengan marah, "Sudah, cukup ya kalian. Ini adalah rumah sakit, bukan tempat di mana kalian berkelahi dan mencari masalah. Aku peringatkan kalian untuk segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil orang." Mata Dragon langsung berbinar. "Wah, gadis ini boleh juga kelihatannya. Roy, apa gadis ini yang kau sukai? Boleh juga, pandanganmu sama dengan pamanmu. Tetapi perangainya agak kolot. Perangai seperti ini tidak cocok untuk menikah ke dalam keluarga kita." Mama Roy segera berkata, "Apa sedang bermimpi dia? Gadis liar yang tak punya aturan seperti dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Beraninya dia bermimpi untuk menikah ke dalam keluargaku. Secantik apapun jalang ini, dia juga tetap tidak pantas untuk disandingkan dengan putraku." Dragon mengangguk-angguk. "Kak, ucapanmu sangat benar. Mencari istri itu harus mencari gadis yang berbudi luhur. Orang yang tidak punya aturan seperti dia memang tidak pantas untuk menikah dengan keponakanku. Hei, gadis ingusan, kau jangan bilang paman Dragonmu ini tidak menghormatimu ya. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, paman Dragonmu ini akan menghajarmu juga bersama-sama dengan yang lainnya." Dengan marah, Devi berkata, "Coba saja kalau kau berani menyentuhku. Aku peringatkan kalian, suruh semua orang-orang ini keluar dari sini. Setelah itu, minta maaflah kepada Kak Reva. Dan aku tidak akan mempersoalkan masalah yang terjadi hari ini. Kalau tidak, aku..." Belum juga dia selesai berbicara, Mama Roy langsung bergegas menghampiri dan menampar wajah Devi. "Dasar pelacur, kau masih berani mengancam kami. Aku rasa kau memang benar-benar patut dihajar."